Joseph Camp. Allah dapat memakai setiap orang untuk membawa jiwa-jiwa datang kepadanya. Bahkan pulau-pulau yang paling terpencil pun tidak luput dari perhatian Allah. Dia bisa memakai orang-orang pilihannya untuk mewartakan kabar keselamatan ke ujung-ujung bumi. Salah satunya ialah Joseph Camp, seorang misionari dari Belanda yang dipilih Allah untuk memberitakan di Injil di Maluku, pulau kecil di timur Indonesia. Kehadiran Joseph Camp di Maluku menjadi hembusan nafas rohani yang baru bagi jiwa-jiwa di Maluku. Kegigihannya memberitakan Injil sehingga ke pelosok-pelosok Indonesia telah membuahkan banyak hasil bagi kerajaan Allah, dan itulah sebabnya dia diberi gelar Rasul Maluku oleh gereja-gereja di Maluku. Joseph Camp lahir pada bulan September 1769 di Provinsi Utrecht, Belanda. Joseph Camp melamar di Nederlands Sending Genootschap, disingkat NCG, Badan Misi Belanda pada waktu itu. Pada tahun 1807 dan segera memulai mempersiapkan diri menjadi pekabar Injil di Den Haag, Rotterdam. Pendidikan persiapannya dianggap selesai pada tahun 1811. Tetapi Yosef belum bisa diberangkatkan ke ladang misi karena keadaan perang yang masih berkecamuk. Maka Badan Misi Belanda meminta kepada kelompok Herhut Design untuk memakai tenaga Yosef. Saat bersama kelompok Herhut inilah Yosef mendapat pelatihan yang sangat berguna bagi pekerjaannya kelak di Maluku yang saat ini Indonesia. Badan Misi Belanda berusaha untuk mengirimkan Joseph Camp ke ladang misi dengan cara menyelundupkannya ke Inggris. NCG bekerja sama dengan organisasi London Missionary Society untuk mengirim Joseph ke Hindia Belanda, nama lama Indonesia pada waktu itu. Di kota London, ia menempuh ujian calon penginjil dan lulus, lalu menjadi pendeta pada tahun 1813. Dengan demikian, ia dinyatakan dapat melayani sakramen di ladang misi dan siap diberangkatkan ke Hindia Belanda. Tiba di Indonesia dan melayani. Pada tahun 1814, Joseph Camp yang pada saat itu berusia 44 tahun akhirnya tiba di kota Batavia, Hindia Belanda. Bersama kedua rekannya masing-masing ditempatkan di Batavia dan Semarang. Sedangkan Camp atau Joseph Camp ditempatkan di Ambon. Namun perjalanan terhenti di Surabaya karena saat itu sedang tidak ada kapal yang berlayar ke Ambon. Semasa di Surabaya, Joseph bekerja sementara di Jemaat Indische Kerk. Dia juga berkenalan dengan Johannes MD yang sangat peduli dengan penginjilan di kalangan orang Jawa. Joseph turut mengambil bagian dalam menanamkan kesadaran akan penginjilan di dalam diri Johannes MD, sekaligus membantu komunitas kecil orang-orang saleh Surabaya yang giat dalam penginjilan. Akhirnya, Joseph Camp tiba di Ambon pada bulan Maret 1815. Dia segera memulai bekerja untuk menghidupkan kekristenan di Ambon. Joseph melakukan kunjungan ke jemaat yang sudah ada di Ambon, misalnya di Haruku, Seram Selatan, dan Saparua. Ia berkhotbah, memberitakan Injil, membaptis ribuan orang, melayani perjamuan kudus. Selain itu, ia juga melayani anggota jemaat untuk terbiasa dengan pertemuan doa harian, mengadakan pelayanan pengembalaan rutin, membimbing jemaat lokal untuk menjadi pelayan di gereja.
serta membantu mengadakan pemilihan penatua dan diaken. Tidak hanya itu, Joseph Kam juga memperdamaikan pertengkaran-pertengkaran yang terjadi antara anggota jemaat, meninjau pelayanan para guru jemaat dan membantu mereka dalam mengajar. Dalam berbagai pelayanan, Joseph Kam pun aktif mengembangkan kegiatan pembacaan materi-materi Kristen seperti pendalaman Alkitab, Mazmur, dan katekismus. Pada tahun yang sama pula 1815, Joseph Kam menikah dengan seorang gadis Indo-Belanda yang bernama Sarah Timmerman yang mendampinginya dalam pekerjaan pelayanan di Maluku. Kerinduannya untuk menjangkau jiwa-jiwa membuat dia bekerja lebih gigih. Kini dalam posisi satu tim dengan istrinya. Setelah dia mengunjungi seluruh jemaat di Maluku, Joseph melakukan perjalanan ke daerah-daerah lain seperti Minahasa, Sangeta Laut, dan Timor. Pada tahun 1815 sampai 1816, Joseph Kam adalah satu-satunya pendeta yang melayani di Maluku, bahkan di seluruh wilayah Indonesia Timur. Berhubung banyak pekerjaan pelayanan yang perlu dilakukan, Joseph pun meminta tambahan tenaga pekabar Injil dari Badan Misi Belanda. Setelah tenaga baru datang, Ambon segera berkembang menjadi pusat misi untuk wilayah Indonesia Timur. Setiap pekabar Injil untuk Indonesia Timur harus melewati Ambon dan menjalani serangkaian pelatihan sebagai persiapan pelayanan mereka. Joseph Kam bersama istri bertindak sebagai pembimbing bagi para tenaga baru. Bagi tenaga baru ini, secara khusus Sarah mengajar bahasa Melayu, sedangkan Joseph melatih mereka secara langsung dalam kegiatan pelayanan jemaat. Joseph sendiri tetap mengadakan perjalanan keliling mengunjungi jemaat-jemaat sampai akhir hidupnya. Dalam perjalanan ke Maluku Tenggara, Joseph Kam terserang suatu penyakit yang parah sehingga dia terpaksa kembali ke Ambon. Setelah beberapa waktu, segala usaha untuk menyelamatkan nyawanya tidak berhasil. Joseph Kam pun meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 1833 setelah 20 tahun melayani jemaat di Maluku. Melayani Sang Penebus dan memberitakan kerajaannya adalah ungkapan syukur saya atas kesatuan saya dengannya. Demikian ucapan Joseph Kam yang menunjukkan kegigihannya dalam menjalankan panggilan Tuhan. Ucapan ini dia hidupi dengan tidak putus asa dalam melayani, sampai dia tiba di titik perhentiannya sebagai upah dari Sang Penebus atas jerih lelahnya.